Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyana Narswari Widaryanto dengan 3 digit NIM terakhir 109 dari kelas TI 2024D akan melaksanakan praktikum mengenai teknik hacking. Jadi di sini ada dua bagian praktikum. Yang pertama saya akan melaksanakan praktikum recognitions di mana di sini diminta untuk menjalankan link web wish yang telah diberikan, kemudian mencari minimal 3 web yang familiar untuk dicari tahu informasi tentang web tersebut. Jadi langsung saja saya masuk ke bagian link web wish-nya, kemudian di sini disuruh mengisikan domain name atau IP address. Saya akan memasukkan domain name-nya yaitu shopee.com. Sehingga diperoleh domain information di mana nama domainnya yaitu shopee.com dengan registrasinya pada tanggal 4 bulan September tahun 2002, untuk expirednya pada tanggal 4 bulan September tahun 2026, dan terakhir diupdate-nya tanggal 4 bulan November tahun 2022 dengan status dan juga name servers seperti yang tertera. Kemudian dilengkapi juga dengan registrar information, di mana ada nama registrar, kemudian ada email, abuse email, dan juga abuse phone, dan ada registran contact, di mana ada name-nya yaitu registration private, kemudian ada organization-nya, ada alamat atau street, kemudian ada city, state, dan juga postal code, country, phone, dan juga email. Kemudian yang terakhir ada technical contact, di mana ada name-nya yaitu registration private organization, juga ada street, city, state, postal code, country, dan phone, kemudian ada email juga. Selanjutnya, saya akan mencari whatsapp.com. Nah, dari domain whatsapp.com ini diperoleh domain information yaitu domain whatsapp.com dengan registernya pada tahun 2008 September tanggal 4 dan expirednya pada tanggal 4 September 2034 dan terakhir diupdate pada tanggal 24 September 2025 dengan status seperti yang tertera dan juga name servers seperti yang tertera. Kemudian ada registrar information, di mana ada registrar, kemudian ada ID, abuse email, dan juga abuse phone. Dan selanjutnya yaitu domain instagram.com. Nah, pada domain instagram.com ini akan menampilkan domain information yang berisi domainnya instagram.com dengan registernya pada tanggal 4 Juni 2004, kemudian expirednya pada 4 Juni 2034, dan untuk update-nya atau terakhir diupdate pada tanggal 25 Juni tahun 2025 dengan status dan juga name server seperti yang tertera. Kemudian ada register information, di mana ada nama registrar, kemudian ada ID, abuse email, dan juga abuse phone. Nah, selanjutnya saya akan melaksanakan praktikum scanning, di mana di sini diarahkan untuk membuat jaringan 2 komputer di GNS3 dengan PC1 ini seperti sebagai server dan PC2 ini sebagai klien. Kemudian PC1 akan menginstal XAMPP dan PC2 akan menginstal Freeport Scanner dengan skenario seperti ini. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai teknik hacking. Sebelumnya, untuk definisi hacking sendiri merujuk pada aktivitas di mana seorang akan melakukan percobaan memanfaatkan kelemahan dalam sistem atau jaringan komputer untuk mendapatkan akses yang tidak sah, mengubah atau mencuri data yang seharusnya tidak dapat diakses. Hacking dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dengan berbagai motivasi, termasuk pencurian data, pengujian keamanan, atau sekedar eksplorasi teknologi. Jadi jenis-jenis hacking itu ada hacker etis atau white hat,
di mana mereka melakukan hacking untuk tujuan positif, seperti menguji keamanan sistem dan membantu organisasi memperbaiki celah keamanan. Kemudian ada hacker jahat atau black hat, di mana individu yang melakukan hacking untuk tujuan merugikan seperti mencuri informasi pribadi atau melakukan penipuan. Yang terakhir ada hacktivisme, di mana kombinasi antara hacking dan juga aktivisme sosial, di mana hacker menggunakan keterampilan mereka untuk mempromosikan tujuan sosial atau politik. Nah, teknik hacking, hacker akan menggunakan berbagai teknik untuk mengeksploitasi sistem, termasuk phishing atau mengelabui pengguna untuk memberikan informasi sensitif melalui email atau situs web palsu. Kemudian ada malware menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk merusak atau mengakses sistem tanpa izin, dan ada SQL injection, di mana memasukkan kode berbahaya dalam query SQL untuk mengakses database secara ilegal. Selanjutnya, langsung saja masuk ke bagian GNS Tree. Di sini saya akan membuat jaringannya terlebih dahulu. Untuk jaringannya sederhana, yaitu hanya PC1 dan juga PC2. Dari PC1 menggunakan Ethernet 0 ke PC2 juga Ethernet 0. Kemudian start. Di sini agak membutuhkan waktu sedikit lama. Di sini bagian PC2, properties, kemudian TCP/IP, properties. Nah, di sini untuk IP address-nya sudah diisi, yaitu 192.168.1.2 dengan subnet mask-nya menggunakan default, kemudian OK. Untuk PC1 masih proses. Di mana pada PC1 TCP/IP properties
Kemudian use the following IP address. Di sini diisikan IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya menggunakan default. Di sini masih loading dan tunggu hingga mendapatkan status bahwa local area connection-nya connected. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian cek ke command prompt untuk melakukan ping. Di PC1 akan melakukan ping terhadap PC2 yaitu 192.168.1.2. Di sini sudah replay. Kemudian sekarang di PC2 ping 192.168.1.1. Pada PC2 juga sudah replay. Selanjutnya kita fokus ke bagian PC1 terlebih dahulu di Windows Explorer, kemudian My Document. Di sini saya akan memindahkan bagian XAMPP. Di sini saya sudah mendownload XAMPP, jadi tinggal dipindahkan ke PC1 seperti ini. Nah, ketika sudah, sekarang kita install XAMPP-nya di PC1. Next. Jadi ini seperti ini default-nya, kemudian next, 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 next. Di sini menunggu waktu install-nya agak sedikit lama. Setelah proses instalasinya sudah selesai, kemudian klik finish. Yes. Run. Run. Nah, akan muncul seperti ini. Karena kita fokus ke PC1 terlebih dahulu, sehingga akan melaksanakan pengecekan melalui command prompt, di mana saya akan start Apache, MySQL, dan FileZilla, di mana di sini ada ports-nya. Untuk Apache port 80, kemudian MySQL port 3306, dan FileZilla port 21. Untuk pengecekannya menggunakan netstat -a. Nah, karena di sini dilakukan running, sehingga pada FTP ini listening, kemudian HTTP ini juga listening, dan port 3306 ini juga listening. Nah, HTTP ini merupakan Apache dan juga FTP ini merupakan MySQL. Merupakan FileZilla, mohon maaf. Dan 3306 ini merupakan MySQL. Jadi di sini masih listening semua karena di sininya sudah start. Kemudian saya akan stop Apache terlebih dahulu. Dan coba lagi menggunakan netstat -a. Setelah melakukan stop pada Apache, di sini hanya tersisa FTP yang listening dan juga port 3306. Dan HTTP-nya hilang, tidak ada statusnya di sini juga. Kemudian selanjutnya saya akan coba stop bagian FileZilla atau FTP. Dan saya akan cek menggunakan netstat -a. Dan benar di sini
FTP-nya dan juga HTTP-nya sudah tidak ada, hanya tersisa port 3306 yang listening. Kemudian saya stop juga untuk MySQL atau port 3306 dan dilakukan pengecekan dengan netstart -a. Nah, di sini sudah tidak ada FTP, HTTP, dan juga port 3306 karena di sininya sudah saya berhentikan semua. Untuk selanjutnya, melakukan pengecekan pada Freeport Scanner yang ada di PC 2. Kebetulan di sini saya sudah install Freeport Scanner-nya, sehingga untuk IP address-nya diganti 192.168.1.1 dengan portnya hanya menggunakan port 21, 80, dan juga 3306. Kemudian saya akan start untuk semuanya terlebih dahulu. Setelah di start, akan di scan. Nah, di sini berhasil dengan port statusnya open. Untuk port 21 FTP, karena di sini start juga open, 80 dan 3306 di sini start, maka port statusnya juga open. Selanjutnya saya akan berhentikan bagian Apache atau port 80, kemudian scan. Nah, di sini benar karena Apache atau port 80 ini sudah saya berhentikan, maka di sini port statusnya close untuk HTTP. Selanjutnya saya akan coba untuk FileZilla atau port 21, kemudian scan lagi. Nah, di sini untuk port 21 dan port 80-nya close, atau dengan port nama FTP dan juga HTTP-nya ini sudah close karena di sini sudah saya berhentikan FileZilla dan juga Apache-nya. Selanjutnya MySQL ini saya stop. Nah, ketika di stop semua, maka di sini port statusnya akan close baik FTP, HTTP, MySQL dengan port numbernya 21, 80, dan 3306. Selanjutnya akan saya coba untuk start lagi di bagian Apache dan MySQL pada port 80 dan 3306. Kemudian di scan. Nah, betul. Di sini port statusnya menjadi open karena dilakukan start pada bagian port 80 dan 3306, sehingga port statusnya open, sedangkan untuk FileZilla atau port 21 itu statusnya close karena di sini saya tidak start. Kemudian jika saya start FileZilla dan saya stop Apache, kemudian saya scan ulang. Nah, di sini yang open hanya port 21 dan 3306 dengan nama portnya FTP dan juga MySQL. Sedangkan untuk port 80 ini statusnya close atau yang HTTP karena di sini Apache-nya sudah saya berhentikan. Sekian praktikum mengenai teknik hacking dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.